Di tahun 2016 mendatang, pemerintah bersama dengan DPRD Kota Batam akan menerapkan tarif baru retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Batam. Dengan adanya kenaikan tarif ini, diharapkan pendapatan asli daerah dari sektor ini akan bisa meningkat. Potensi pendapatan sebelumnya berada di angka 3,5 miliar rupiah. Namun dengan diterapkannya rumus pendapatan yang terbaru ini, maka bisa saja pendapatan dari sektor ini mencapai kisaran angka 6 miliar rupiah per tahunnya. Artinya ini akan mengalami kenaikan hampir 100%. Hal ini disampaikan oleh Aman, anggota Pansus Retribusi dan Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Batam, DPRD Kota Batam. Aman menjelaskan bahwa saat ini di APBD Murni 2016 dengan adanya keputusan MK di mana tarif menara ini tidak boleh dihitung, tidak boleh ditagih menjadi stuck. Untuk itu, Aman berharap setelah keputusan MK, DPRD Kota Batam dan Pemko Batam segera mempunyai perda baru agar retribusi dan pengendalian menara telekomunikasi di Kota Batam bisa ditagih kembali. Untuk PAD ini. Ya, kalau untuk saat ini di APBD Murni 2016 ya kan, karena kemarin dengan adanya keputusan MK, maka ini tidak boleh ditagih retribusi menara ini menjadi stuck. Maka oleh karena itu pemerintah Kota Batam mengejar bersama DPRD agar segera mungkin setelah keputusan MK ada perda terbaru dari pemerintah Kota Batam untuk menagih retribusi ini kepada para pengusaha. Jadi ada rujukan hukumnya lah melalui perda ini. Nah, tentu berharap karena insya Allah perda ini akan kita, ya kalau tidak ada kendala, akan kita ketok, kita sahkan di akhir bulan Desember ini. Maka walaupun di APBD Murni 2016 yang kita bahas kemarin itu memang masih nol retribusi menara ini karena belum ada keputusan, tapi saya yakin dan percaya ketika ini cepat diketok, maka potensinya di 2016 juga akan tetap ada. Karena setelah disahkan, kemudian ada sosialisasi kepada para pengusaha minimal 3 bulan seperti itu, maka kemudian nanti tarifnya juga bisa dilakukan pemungutan tarif retribusi ini, sehingga potensi yang 6 miliar tadi betul-betul di akhir dari tahun 2016 itu bisa akan tercapai, seperti itu. Disampaikan lagi oleh Aman, anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, bahwa angka pendapatan dari sektor ini bisa meningkat lagi jika menggunakan rumus yang sudah ditetapkan dalam rapat pansus bersama dengan tim Pemko Batam. Selama ini menurut Aman, pembangunan menara ini banyak dibangun di atas atap atau rooftop. Tentunya ini akan menjadikan Batam menjadi kota yang tidak elok lagi. Kedepannya Pemko Batam dan DPRD Kota Batam akan menertibkan dengan cara perlahan menaikkan tarif menara yang ada di rooftop. Dan dengan konsep pembangunan menara greenfield, maka pembangunan menara menjadi lebih tertib. Ya, jadi ke depan memang sebenarnya pemerintah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam sangat concern agar ke depan itu menara-menara itu tidak banyak lagi yang didirikan di atas bangunan perumahan ataupun di atas bangunan yang lainnya, tetapi lebih kepada bagaimana menara itu dibangun di greenfield, di atas tanah, ya kan, dengan konstruksi yang cukup kuat gitu kan, dengan menara yang tinggi. Karena ke depan itu namanya adalah menara bersama. Menara bersama artinya satu menara itu bisa digunakan oleh beberapa jasa telekomunikasi kan, seperti itu, provider. Nah, itu harapannya sehingga tidak terlalu banyak menara di Kota Batam ini yang akhirnya bisa mengganggu estetika Kota Batam. Kota Batam menjadi tidak cantik karena menjadi terlalu banyak menara kan, seperti itu kan. Nah, menjadi hutan menara lah di Kota Batam ini kan, seperti itu. Kita tidak berharap itu. Makanya nanti ke depan dengan sekarang kita tentukan tarif yang berada di rooftop itu, di atas bangunan itu, nilainya itu lebih tinggi dibanding dengan yang di greenfield itu. Maka berharap ke depan yang di rooftop itu setelah habis masa izinnya kemudian tidak lagi diperpanjang, maka semuanya akan berada di greenfield gitu kan, dengan menara, konsep menara bersama itu tadi. Depan memang konsepnya ke sana, konsepnya berada di greenfield sekali lagi dengan menara bersama sehingga tidak terlalu banyak menara. Nah, kalau saat ini yang di rooftop masih ada izinnya, tentu tidak serta-merta kita akan menghilangkan itu. Tetapi paling tidak ketika nanti izinnya sudah habis, maka ini pemerintah Kota Batam jangan lagi memperpanjang izin yang menara yang ada di rooftop ini. Kalau yang baru akan dibangun, Pak? Yang baru akan dibangun di daerah perumahan gitu. Ya, ini ke depan yang kita tidak bolehkan lagi. Artinya apa? Saat ini memang
Karena kalau untuk izin pendirian itu kan bukan di perda ini, ada perda lain. Ini kita bahas tarif retribusinya. Tapi tarif retribusi ini sudah mengantarkan, artinya bahwa karena di rooftop itu nilai koefisiennya itu, nilai retribusinya lebih tinggi, tentunya pengusaha akan berpikir kembali untuk membangun di rooftop. Nah, kita berharap juga izin pendirian menara ini yang perdanya berbeda dengan ini nanti kemudian direvisi lagi, sehingga tidak lagi mengizinkan menara dibangun di rooftop ataupun di atas bangunan tadi itu, gitu loh. Itu harapannya ke depan seperti itu. Dari Batam Kota, Teguh Joko Lismanto, Niken Fujitania, Alisa Sandi, BCN TV melaporkan.